Pernah nggak sih kamu ngerasa kesel banget, tapi bingung harus gimana ngungkapinnya? Mau marah, takut disangka lebay, tapi kalau dipendam terus, malah meledak. Nah, mungkin ini waktunya kamu belajar marah, tapi dengan cara yang sehat. Marah itu manusiawi. Siapa sih yang gak pernah kesal, jangkal, atau bahkan meledak karena sesuatu? Tapi tahu nggak, marah itu sebenarnya bukan hal yang buruk. Justru marah bisa jadi tanda kamu peduli, punya batasan, atau sedang berusaha memperjuangkan sesuatu. Masalahnya, marah seringkali diasosiasikan dengan bentakan, teriakan, atau bahkan kekerasan. Padahal, ada loh yang namanya marah sehat. Marah sehat itu bukan soal nahan marah terus dipendam sampai meledak, tapi soal gimana kita bisa nyalurin emosi marah dengan cara yang baik, tepat sasaran, dan tetap menghargai orang lain dan diri sendiri. Nah, di video ini, kita bakal bahas tanda-tanda kamu udah belajar marah dengan sehat. Gak cuma itu, kita juga kasih beberapa fakta ilmiah yang bisa bikin kamu makin paham soal pentingnya punya hubungan yang sehat sama emosi marahmu. Hari ini, kita bakal bahas 10 tanda kamu udah belajar marah dengan sehat. Kalau kamu ngerasa relata, artinya kamu udah makin dewasa secara emosional. Yuk, langsung aja. Tanda pertama kamu bisa ngebedain antara marah dan meledak. Salah satu tanda utama kamu udah belajar marah sehat adalah kamu bisa ngebedain antara marah dan meledak. Dulu, mungkin tiap kali kesal, kamu langsung bentak orang, banting barang, atau ngedumel panjang. Sekarang, kamu bisa bilang, aku marah karena, tanpa harus bikin orang lain takut atau merasa diserang. Menurut jurnal dari American Psychological Association, marah itu jadi berbahaya kalau kita responsnya impulsif. Tapi kalau bisa diolah dan dikomunikasikan dengan baik, marah justru bisa membangun hubungan yang lebih sehat. Tanda nyatanya, kamu bisa ngomong marah tanpa teriak. Bisa curhat tanpa harus nyalahin. Bisa kesal tapi tetap menghargai batasan orang lain. Tanda kedua, kamu nggak lagi takut mengungkapkan rasa marah. Banyak orang yang merasa bersalah tiap kali marah. Entah karena takut bikin orang kecewa atau takut dianggap lebay. Tapi saat kamu udah belajar marah sehat, kamu nggak lagi melihat marah sebagai sesuatu yang tabu. Kamu ngerti bahwa marah itu valid. Kamu punya hak buat ngerasain itu. Psikolog Dr. Harriet Lerner dalam bukunya The Dance of Anger di tahun 2005 menjelaskan bahwa banyak perempuan, misalnya, diajarkan untuk tidak marah karena dianggap tidak sopan atau kurang feminin. Padahal, memendam marah bisa bikin stres dan malah merusak relasi jangka panjang. Tanda nyatanya, kamu bisa bilang aku ngerasa kecewa dan marah sama kamu tanpa merasa bersalah, dan kamu ngungkapinnya bukan buat nyakitin, tapi buat menjelaskan. Tanda ketiga, kamu udah bisa nahan diri buat gak langsung reaktif. Kalau dulu kamu langsung ngegas tiap kali kesinggung, sekarang kamu tahu kapan harus tarik napas dulu. Kamu udah nggak asal balas chat pas lagi emosi, atau bikin story sindiran pas lagi bete. Kamu belajar buat jeda, mikir, baru respons. Dalam psikologi, ini disebut sebagai emotional regulation. Daniel Goleman, dalam bukunya Emotional Intelligence, menyebut kemampuan mengatur emosi ini sebagai salah satu indikator kecerdasan emosional yang tinggi. Tanda nyatanya kamu lebih sering bilang, aku butuh waktu buat nenangin diri dulu, daripada langsung ngomel. Tanda keempat, marah tapi tetap waras. Kamu mulai bisa ngomongin akar masalahnya, bukan cuma luapan emosinya. Kamu udah sadar kalau marah itu biasanya cuma puncak gunung es. Di bawahnya ada rasa kecewa, sedih, cemas, atau bahkan takut. Jadi sekarang saat kamu marah, kamu gak cuma ngomel soal apa yang terjadi, tapi juga bisa cerita kenapa kamu ngerasa kayak gitu. Contohnya, bukan cuma ngomong, kamu nyebelin banget, tapi lebih ke, aku ngerasa nggak dihargai waktu kamu telat lagi, padahal udah janjian. Sebuah studi dari Journal of Counseling Psychology tahun 2013 menunjukkan bahwa mengidentifikasi akar emosi bisa meningkatkan empati dan memperbaiki komunikasi interpersonal. Tanda nyatanya, kamu bisa mengubah. Kamu selalu gitu sih. Jadi aku ngerasa kecewa karena aku berharap hal ini penting juga buat kamu. Tanda kelima, marah tapi tetap waras. Kamu bisa bedain masalah orang dan masalah kamu. Marah sehat juga berarti kamu nggak lagi kebawa-bawa emosi karena masalah yang bukan sepenuhnya tanggung jawab kamu. Kamu udah bisa bedain mana yang perlu kamu tanggapi, mana yang cukup kamu lepasin. Contoh, kalau teman kamu tiba-tiba jutek, kamu nggak langsung mikir itu salah kamu, tapi kamu juga tetap terbuka buat tanya baik-baik, bukan nuduh. Menurut Boundaries Theory dari Dr. Henry Cloud dan Dr.
John Thompson dalam buku Boundaries tahun 1992, salah satu bentuk kedewasaan emosional adalah kemampuan memilah mana yang bisa dan gak bisa kamu kontrol. Tanda nyatanya, kamu gak langsung tersinggung atau baper, tetapi bisa bersikap dewasa dan netral sambil tetap punya batasan yang sehat. Lanjut tanda kena marah tapi tetap waras, kamu gak lagi pakai marah buat manipulasi. Marah sehat gak dipakai buat ngancam, ngatur, atau bikin orang lain ngerasa bersalah. Kalau dulu kamu marah biar pasanganmu nurut, atau biar temanmu minta maaf duluan, sekarang kamu udah gak main power play. Studi dari Journal of Social and Personal Relationships tahun 2008 menyebutkan bahwa marah yang dipakai untuk mengontrol bisa merusak rasa saling percaya dalam hubungan. Tanda nyatanya, kamu marah bukan buat menang, tapi buat nyelesain. Kamu gak lagi silent treatment atau ngambek biar orang lain ngerasa salah duluan. Tanda kalau kamu marah tapi tetap waras yang ketujuh yaitu kamu mau minta maaf. Kalau salah ucap saat marah gak ada yang sempurna. Sekalipun kamu udah belajar marah sehat, kadang tetap aja kelepasan ngomong kasar atau nyakitin. Tapi bedanya sekarang, kamu gak gengsi buat bilang, "Maaf ya tadi aku kelewat emosi." Penelitian dari The Greater Good Change Center di UC Berkeley menunjukkan bahwa meminta maaf secara tulus setelah konflik bisa memperkuat kepercayaan dan koneksi dalam hubungan. Tanda nyatanya, kamu gak gengsi minta maaf, tapi juga gak ngerasa harus ngorbanin dirimu sendiri terus-terusan. Tanda ke-8 kamu marah tapi tetap waras, kamu gak lagi numpuk-numpuk emosi. Dulu mungkin kamu sering nyimpen rasa kesal, tapi akhirnya jadi bom waktu. Sekarang, kamu belajar buat ngomongin perasaan. Sejak awal, kamu tahu kalau mendam emosi malah bisa bikin stres dan ledakan marah yang lebih besar. Menurut riset dari Harvard Medical School, menahan emosi marah bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Jadi, mengungkapkan marah secara sehat itu bukan cuma baik buat hubungan, tapi juga buat kesehatan fisik. Tanda nyatanya, kamu udah bisa bilang aku nggak nyaman atau aku nggak suka cara ngomong kamu tadi, tanpa nunggu semuanya numpuk. Tanda ke-9 kamu bisa nerima kalau orang lain juga marah. Belajar marah sehat juga berarti, kamu bisa nerima kalau orang lain juga punya hak buat marah. Kamu nggak langsung merasa diserang atau jadi defensif. Kamu bisa dengerin orang lain marah, tanpa harus ngelindungin ego kamu terus-terusan. Ini disebut sebagai empathic listening, dan menurut Carol Rogers, psikolog ternama, ini adalah kunci utama dalam komunikasi efektif. Tanda nyatanya, kamu bisa dengerin orang marah tanpa ngegas balik. Kamu bisa bilang, "Aku ngerti kamu marah, yuk kita omongin baik-baik." Dan, tanda kamu marah tapi tetap waras, yang ke-10 kamu punya cara sendiri buat ngolah marah. Setiap orang punya cara berbeda buat ngatur emosinya. Ada yang nulis jurnal, ada yang olahraga, ada yang meditasi. Kamu udah nemuin caramu sendiri. Dan kamu tahu kapan butuh waktu sendiri buat nenangin diri? Menurut studi di jurnal Frontiers in Psychology tahun 2017, strategi seperti mindful breathing, journaling, atau aktivitas fisik terbukti menurunkan intensitas emosi negatif, termasuk marah. Tanda nyatanya kamu punya ritual buat tenangin diri. Bisa nulis, jalan kaki, dengerin musik, atau sekadar ambil napas dalam sebelum ngobrol serius. Marah itu nggak harus merusak. Jadi, kalau kamu udah ngalamin beberapa tanda di atas, selamat. Artinya kamu udah di jalan yang benar buat membangun hubungan yang sehat sama diri sendiri dan orang lain. Marah itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi justru bisa jadi alat komunikasi yang powerful kalau dikelola dengan baik. Ingat, marah sehat bukan berarti nggak marah. Tapi kamu tahu kapan, gimana, dan untuk apa kamu marah. Kamu bukan lagi dikendalikan sama emosimu, tapi kamu jadi pengendali emosi itu. Seperti kata Marshall Rosenberg, pencetus nonviolent communication, marah itu sinyal penting. Tetapi kalau kita bisa dengarkan lebih dalam, kita akan tahu apa kebutuhan yang belum terpenuhi. Ya, terus belajar kenal sama emosi sendiri, karena punya hubungan yang sehat sama marah adalah bagian dari punya hubungan yang sehat sama hidup. Marah itu nggak harus merusak, gengnya, justru bisa jadi alat komunikasi yang powerful. Asal kamu tahu caranya, kalau kamu udah ngalamin beberapa tanda tadi, berarti kamu udah makin dewasa dalam ngatur emosi. Prokavio. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman kamu yang butuh belajar marah dengan sehat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.